Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Distraksi TV Channel. Seperti biasa, gue ada Mas Ripal sebagai host atau moderator pada konten kali ini. Nah, pada pembahasan konten kali ini tuh gue akan mengarah kepada segi dari keuangan yang memang menjadi sentimen bagi setiap manusia yang ada, khususnya di masyarakat Indonesia. Yaitu kita bahas saja pinjaman online. Nah, pinjaman online itu menjadi kontroversi di tahun 2021 ya kan. Gue sempat nonton berita bahwasannya ada pinjaman online ilegal yang di situ membuat resah masyarakat lah istilahnya gitu. Sebenarnya masalah masyarakatnya juga karena kagak mau bayar sebenarnya begitu tuh. Tapi karena banyaknya korban, akhirnya banyak pihak-pihak masyarakat yang lapor ke kepolisian dan OJK gitu tuh. Nah, nanti gue akan ngundang satu narasumber, yaitu sahabat gue sendiri yang sebenarnya dia ahli pinjaman online gitu tuh. Maksudnya tahu pengalaman kaitan pinjaman online, terus juga ya banyak histori lah kaitan gitu-gituan gitu tuh. Nanti bakal gue undang. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Distraksi TV dan jangan lupa di like, di subscribe dan di komen kalau memang konten kali ini tuh ada yang kurang tepat gitu tuh. Silakan gitu. Oke, ini dia narasumber kita pada konten kali ini yang tadi udah gua buka ya, kaitan pinjaman online, yaitu legal maupun ilegal. Nah, di samping gua, biar kenalan dulu kali ya Bang. Boleh. Namanya siapa, terus kenapa mau diundang ke Distraksi TV nih, gitu tuh. Kenalin dulu Bang. Ya, mungkin perkenalkan ya, nama saya Hasan ya. Bang Hasan. Iya, Bang Hasan lah intinya gitu ya. Ya, saya diundang ya, ada undangan gitu dari Pak Adam gitu untuk ngisi konten hari ini gitu. Taufik wal hidayah. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summassalatu wassalamu ala asrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkaitan materinya pinjol gitu ya. Pinjol. Jadi resah tuh Bang. Jadi resah. Ya memang kalau kita melihat hari ini ya, kalau melihat situasi kondisi hari ini kaitan pinjol itu tadi nih ya, memang membuat resah gitu, termasuk masyarakat Indonesia lah intinya. Iya. Apalagi karena corona ya, masih kejepit lah intinya begitu tuh. Kadang-kadang ada orang yang sudah kepentok, minjem sana minjem sini, kepentok, akhirnya modal KTP bisa dapat duit gitu ya. Karena kondisi, jadi masyarakat mau minjem ke pinjaman online. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Nah, terus ini Bang, bisa jelasin dulu lah kaitan sebenarnya pinjaman online itu apa sih gitu tuh menurut pengetahuan lu gitu tuh kaitan pinjaman online. Apakah dia harus cuma modal KTP kah, atau memang ada yang harus nyimpan BPKB dan sebagainya, itu gimana tuh Bang? Ya sebenarnya pinjaman online ini ya menjanjikan ya buat pendanaan perusahaan pendanaan lah, termasuk perusahaan pendanaan ya intinya. Saham lah ya. Ya nggak dibilang saham juga ya, tapi perusahaan yang menandai. Taufik wal hidayah. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summassalatu wassalamu ala asrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendanai suatu perusahaan tersebut, atau disebutnya sekarang itu fintech ya, gitu, kalau nggak salah. Iya. Finansial teknologi hari ini kan gitu tuh ya. Ya sebenarnya kalau misalkan hari ini kalau melihat situasi ya, masyarakat hari ini ya, apalagi dalam kondisi sekarang ini kan yang memang masih PPKM, bukan PPKM apa sih sekarang, PBB ya Pak? PSBB lah ya. Ya intinya gitu tuh. Jadi keuangan rakyat sekarang ya mungkin yang menipis, karena yang pertama banyak orang yang di PHK. Yang kedua mungkin sekarang banyak orang yang susah mencari kerja, akhirnya dia mempunyai utang, akhirnya larinya mau ke temen kagak ada ya kan. Oh iya benar. Siapapun kagak enak kan, orang terdekat nggak ada. Jadi mau nggak mau dia modal KTP tanpa anggunan, atau bahasanya hari ini KTA ya. Akhirnya modal KTP udah dapet duit kan gue. Iya benar. Tapi ya hari ini salah menyalahgunakan itu tadi, bahwasanya
masyarakat hari ini dimudahkan, digampangkan lah intinya begitu. Semuanya di masalah kaitan teknologi hari ini kan dimudahkan semua sama pemerintah, termasuk tadi pinjaman transaksi online, gitu ya, transaksi keuangan. Bagi pinjaman online sekarang kan udah marak banget gitu. Mau pinjaman yang ilegal maupun yang legal gitu. Ya banyak orang yang kaitan pinjaman ilegal nih. Satu contohnya ilegal yang kemarin beritanya panas ya, hangat-hangatnya lah intinya gitu ya. Beberapa perusahaan ilegal yang ditutup-tutupin dan ditangkap sama polisi kan gitu tuh. Yang karena di situ diedit foto-fotonya, diambil, disadap ya, karena memang kan itu udah perjanjian di mana kita mendownload aplikasi itu tadi ada bahasa di situ kan mengizinkan untuk mengambil foto, kontak dan lain-lain, makanya kesadap kan di situ. Jadi handphone kita setiap hari itu kesadap, mau dari SMS, foto, telepon dan lain-lain lah, itu udah kesadap kita. Makanya banyak orang-orang yang gagal bayar gitu ya kaitan pinjaman ilegal ini. Banyak yang orang-orang frustasi. Jadi akhirnya minjem satu aplikasi menjadi dua menjadi tiga menjadi 4, terus sampai Jadi berakar gitu. Iya. Ya memang udah sistematis itu mah kayak begitu, pinjaman begituan mah gitu. Ya sampai akhirnya banyak orang kalau kita lihat di berita saat ini banyak orang yang saking frustasinya buat gagal bayar, yang pertama, yang keduanya mungkin data dirinya udah kesebar kemana-mana. Soalnya ada satu teman saya gitu Pak. Ya benar. Ya kan? Ada yang sempet viral juga gitu kaitan pinjaman itu tadi gitu. Oh, ya kenapa? Sampai ya bener gak bisa kebayar ya gak bayar gitu. Sebenarnya kalau namanya pinjaman ilegal itu kan kalau kata pemerintah kemarin itu dari Kominfo maupun dari Kementerian Pak Mahfud MD kan gitu, kagak usah dibayar kan gitu, biarin aja. Oh jadi pinjaman ilegal itu nggak usah dibayar? Nggak usah dibayar itu ya nggak apa-apa gitu ya, karena ilegal kan, karena nggak ada otoritas bahwasanya dia terdaftar di OJK gitu. Oh iya. Beda sama yang tadi tuh yang pinjaman ilegal itu tadi kan dia tidak terdaftar ya. Jadi menyalahgunakan data jadinya ya gitu tuh. Iya. Jadi kalau kita melihat di berita kemarin itu sampai dia dibikin video-video porno ya kemarin kan, dengan fotonya dia gitu, diedit sampai dibikinin grup juga di WhatsApp gitu tuh. Dikata-katain suruh bayar segala macam ya, itulah karena disadap. Begitu tuh. Iya. Padahal si peminjam ini nggak melakukan pornografi tapi diedit gitu tuh. Fitnah jatuhnya ya, memang begitu fintech tuh, teknologi tuh. Iya. Ya karena kalau nggak ada gitu juga bingung juga sistem pendanaan siapa yang mau danain. Dan ada juga aplikasi-aplikasi begitu yang memang yang ngasih untuk pendanaan juga. Misalkan ada orang yang minjem nih, kita ngasih pendanaan di aplikasi misalkan A, B, dan C. Kita ngisi juga tuh buat pendanaan sekitar berapa, nanti hasilnya itu berapa persen buat kita. Padahal dananya dari kita. Ya memang menjanjikan Pak. Begitu tuh. Siapa yang nggak tergiur hari ini ketika mempunyai uang sekian dengan nggak mau pusing ya kan, akhirnya mendanai si aplikasi itu tadi untuk si peminjam itu gitu. Untuk yang ilegal maupun ilegal. Oh gitu, iya. Ilegal maupun legal gitu Pak. Jadi ada sistem pendanaan juga dari masyarakat juga sebenarnya gitu tuh. Iya benar. Terus terkadang juga gini, banyak orang yang frustasi itu kan banyak hari ini ada yang meninggal tuh kayak di daerah mana itu kan guru TK itu. Oh iya. Yang dia tuh minjam uang sebesar berapa gitu tuh. Dan akhirnya gagal bayar. Dan di kontak HP-nya itu ada kepala sekolah. Oh iya. Ibarat tuh bos dia ya mungkin ya. Nah, akhirnya kesadap sama pinjol ilegal, udah data dia tuh disebar. Dan yang lebih sadisnya adalah ini adalah buronan, ya kan, dia pembunuh dan apa gitu. Oh iya, itu beritanya itu beritanya. Sampai dia frustasi pengen bunuh diri kan, akhirnya sempat viral juga kan. Bener. Banyak juga ada orang yang kaitan pinjaman ilegal itu tadi sampai bunuh diri Pak. Itu yang saya prihatin hari ini Pak. Kenapa apa yang harus bunuh diri begitu kan? Jadi kadang-kadang merinding juga kita dengar ya. Iya benar. Gitu. Mungkin karena ini kali dia, karena udah nggak ada support dari kanan kirinya kan, terus di sisi lain ditambah malu gitu tuh, akhirnya udah. Sebenarnya bahkan kaitan pinjol-pinjol begitu ya mungkin maklumin lah, tapi terkadang
Ya kebutuhan orang kan kita nggak tahu ya. Ya, benar. Kebutuhan orang itu kita nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu gitu. Iya, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu besok apa kita butuh dana tapi nggak ada, ya mau nggak mau kan akhirnya larinya ke begituan, Pak. Nah, larinya ke pinjol. Ke pinjol. Itu dia soalnya yang bahaya itu ya begitu. Sialan itu pinjol emang. Mau ilegal ataupun legal gitu. Aha. Nah, yang bahayanya di sini yang kaitan ilegal ini bunganya itu besar banget, Pak. Oh. Kalau saya dengar itu katanya. Iya, iya. Kalau saya melihat dari data statistik gitu ya. Iya, iya. Kaitan apa namanya? Tenor. Ya tenor begitu, tenor sekitar mas. Satu contoh, misalkan kita minjem 600.000 Pak, begitu. Ih paling nerimanya 300.000 Pak, potongannya gede banget. Dipotong. Biaya adminnya. Biaya admin, Bisa gitu. banget 50%. Nah itu dia. Dengan tenor ya memang paling lama itu 15 hari kalau nggak salah itu. Oh, itu paling lama. Paling lama 15 hari, ada yang 7 hari. Cuma 7 hari. 7 hari. Tapi saya lihat tuh kalau pinjaman-pinjaman ilegal itu memang dia di posternya ya, Iya. di gambarnya 91 hari, Ah itu mah 180 hari. Iya kan namanya dunia marketing Pak. Oh, Ya iya. kan dunia marketing masih begitu Pak. Ya, dunia marketing mah ya kan. Menggiurkan supaya orang itu tertarik, itu dunia marketing begitu. Oh iya. Begitu tuh. Terus juga kalau misalnya seandainya kita gagal bayar nih, misalkan jatuh tempo 1 hari, 2 hari, 3 hari itu dendanya katanya gede Pak. Makanya sampai bikin orang itu stres begitu tuh. Di pinjaman ilegal. Beda sama yang pinjaman legal. Kalau legal itu ada batas harinya. Begitu. Ada batas hari di mana memang denda itu di stop. Oh, denda itu di stop. Di Itu stop. bedanya. Di stop. Dan juga data kita kalau namanya di ilegal maupun legal, ilegal dan maupun legal, bedanya tadi kalau yang legal mah OJK, begitu. Sistemnya langsung dari BI, begitu tuh. Kalau yang ilegal itu jauh dari pemerintah itu Pak, sistemnya bukan sistem pemerintah tapi perorangan, Swasta lah ya. Swasta. Oh iya. Oke, Oke. oke, oke. Nah, itu untuk kaitan pinjaman ilegal kan tadi dia kalau orang yang gagal bayar, datanya difitnah lah ya, disebarkan ke seluruh kontak HP dia. Nah, kalau yang legal nih, kalau yang legal kan tadi udah terdaftar OJK, ya kan, terus terpantau Kominfo, BI dan sebagainya. Nah, itu dia kalau gagal bayar di OJK gimana tuh, Bang? Ya kalau di gagal bayar di OJK nih, ya paling ada debt collector biasanya yang datang atau ngasih surat biasanya. Oh gitu, ada yang ada yang beberapa lapangan. DC lapangan ada yang memang kan kalau di DC apa namanya yang legal itu biasanya ngontak itu yang sesuai dengan apa yang kita masukin, misalkan darurat 1 dan darurat 2. Oh ya, ada kontak darurat. Ya ada kontak darurat. Oh, iya. Kadang-kadang ditelepon dari kontak darurat itu aja. Sisanya enggak Pak, begitu. Kalau seandainya sisa itu kan dia melewati sistem. Soalnya teman saya ada yang kerja begitu Pak. Yang di ilegal ada dulu ya kan. Yang ilegal sama yang legal ada Pak. Ada. Sampai sekarang yang legal masih ada nih orangnya. Oh. Dia kerja begitu tuh. Iya, iya. Kalau di ilegal itu yang ilegal, yang legal gitu tuh, maksudnya yang resmi lah. Yang resmi itu biasanya dia melalui sistem. Jadi ngomong itu nggak boleh maki-maki, nggak boleh ngomong ya segala macam, kasar lah ya. nggak boleh ngomong kasar. Tetapi harus ngomong baik-baik supaya dibayar gitu doang sebenarnya perbedaannya. Tapi kalau yang ilegal itu bahasanya kata-kata yang luar biasa kan, kata-kata hewan, kata-kata ya kartun lah gitu tuh. Iya, banyak yang kata-kata yang memang yang nggak enak gitu tuh. Ya seperti itu tuh Pak. Oh, oke. Tapi kalau yang pinjaman ilegal apa dia ada DC lapangannya? Pinjaman ilegal ada beberapa Yang ilegal. yang ilegal nggak ada. Oh, dia yang Bullshit ilegal. itu. Oh, iya. Kalau nggak bayar juga nggak apa-apa Nah, itu. jadi pinjaman online yang ilegal itu ingat nggak ada DC lapangannya ya. Iya betul. Karena dia juga nggak terdaftar di OJK. Iya. Gitu tuh. Bahkan tadi kata Pak Hasan ya, itu bahwasannya yang ilegal itu nggak boleh dibayar sebenarnya. Jangan dibayar, ya kan? Betul. Itu yang ngomong ya Kominfo gitu kan, kaitan Resmi ada juga di websitenya Kominfo juga kan diberitahu. Begitu tuh. Cuma memang resikonya tinggi juga gitu tuh, kaitan nama baik lah atau pemfitnahan itu tadi gitu tuh. Nah, kalau yang legal nih, kira-kira dia kalau misalkan gagal bayar, tadi pertama konsekuensinya disamperin sama DC lapangan, ya kan? Terus yang keduanya apa tuh kira-kira?
Apakah dia nggak bisa minjem lagi atau gimana? Ya berkemungkinan kalau misalnya seandainya dia gagal bayarnya kelamaan nih, biasanya dari sistem OJK atau dari pihak perusahaan ini tadi yang memang aplikasi resmi ya, dia melaporkan ke OJK. Biasanya ada slip gitu tuh, slip atau data yang naik ke OJK. Jadi namanya di blacklist. Ya, di blacklist. Tapi cuman kalau misalnya seandainya satu aplikasi lah minimal misalnya nggak bayar seminggu itu masih belum masalah Pak. Oh. Tapi kalau udah memang jangka waktunya udah panjang tuh biasanya bermasalah begitu tuh. Bisa jadi di blacklist. Di blacklist itu nanti ke BI laporannya Pak. Jadi kita mau ngambil apa aja susah sekarang kalau misalnya kredit rumah, kredit motor maupun kredit apapun hari ini kalau misalnya di dunia perbankan kalau kita pakai yang resmi itu nggak bisa. Oh, karena namanya udah di blacklist di semua pinjaman lah ya, gitu tuh. Ya satu-satunya jalan ngapus blacklist itu tadi bayar semuanya. Baru bisa tuh kebuka gitu. Kredit. Kalau di BI itu sistem kredit persen history kredit lah gitu tuh intinya. Ya begitu tuh. Oke. Jadi itu perbedaan antara pinjaman online dan pinjaman ilegal gitu tuh. Pinjaman online legal maupun ilegal gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu punya konsekuensi ya Bang? Iya. Punya konsekuensi. Kalau yang legal adalah kalau lu nggak bisa bayar ya lu bakal di blacklist namanya dari peminjaman jasa keuangan lah gitu tuh, karena memang sudah terdaftar di pemerintah atau resmi. Nah kalau yang ilegal lu bisa nggak bayar gitu, tapi memang konsekuensi lu gitu tuh. Iya, karena data pribadi itu udah tersave semua sama dia, terus juga sudah tersadap handphonenya sama mereka gitu kan. Akhirnya mau nggak mau mereka nyebarkan data. Cuma memang kelebihannya nggak ada DC lapangan gitu. Nggak ada. Nah kira-kira ada nggak Bang salah satu pinjaman online legal nih yang dia ngirim surat gitu. Gue dengar ada yang temen lu punya sempat dikirimin surat tuh. Ada. Itu boleh kasih lihat Bang suratnya mana? Ya ada sih. Oh itu. Suratnya nih ya kan. Ini dari KP gitu tuh. Oh. Nah suratnya begini nih Pak. Begini tuh. Oh ini pinjaman. Oh iya. Jadi kemarin ada teman saya yang memang pinjol begitu tuh. Nah ini nih kalau yang sempat nanya-nanya ya kan kaitan pinjaman online legal itu DC lapangannya ngapain sih gitu tuh. Paling enggak dia ngasih ini nih. Tuh. Ini dari Kredit Pintar. Kredit Pintar itu adalah salah satu pinjaman online legal yang terdaftar di OJK. Nah, dia punya DC lapangan nih, Bang? Ada. Karena memang Kredit Pintar ini termasuk udah perusahaan besar Pak hari ini. Banyak kayak seperti Tokopedia hari ini aja pakai sistem ini kan, semua apapun hari ini dari Kredit Pintar Pak. Jadi biar supaya pada pintar gitu. Kalau BPKB dikade aja biar nggak tahu tuh. Iya. Pintar apa goblok gitu tuh. Pada pintar ngeridit ya. Iya. Biar pintar ngeridit. Iya benar. Aduh kacau udah kacau. Gitu tuh. Nah jadi itu salah satu pinjaman online legal yang kalian gagal bayar, kalian bakal didatangin DC lapangan. Dan ada juga, mohon maaf Pak. Ada juga nih kaitan pinjol legal juga nih. Ya ada cuman sekedar buat kayak apa ya bahasanya. Dia ada DC-nya tapi nggak pernah datang gitu DC-nya. Oh ada juga yang ada yang nggak datang. Males kali ya. Bisa jadi. Ada yang begitu, ya kan? Soalnya teman saya ada ya tuh Pak yang begitu tuh pinjol ya kan. Tahu-tahu ya udah lama kan karena resmi, tapi nggak pernah datang sampai hari ini. Diajakin ngopi Pak. Iya. Abang pernah kayak gitu? Hah? Kalau saya gagal. Oh, teman. Oh iya. Oh jadi DC lapangannya nggak pernah datang. Enggak. Ya sebesar-besarnya perusahaan kan pasti ya banyak pekerjaan ya kan karena si Indonesia kan. Iya benar. Apalagi ya paling datangnya Jabotabek juga nggak seluruhnya kan. Nah, kalau DC ilegal itu ada kantor Pak gitu tuh ya. Cuman saya nggak mau ngungkapin di mana tempatnya gitu. Ya. Kemarin udah kegerebek 2 lah ya. Iya itu di kemarin Tangerang ya. Iya di Tangerang sama di Jakarta Utara kalau nggak salah. Iya. Dan sekarang juga sebenarnya kalau namanya pinjaman ilegal masih ada apa enggak kan gitu ya? Nah itu yang jadi permasalahan sebenarnya, ya kan? Nah tadi kan banyak keresahan masyarakat di tahun 2021 nih kaitan pinjaman online yang ilegal, gitu tuh. Nah polisi atau kepolisian itu bilang bahwasannya pinjaman online ilegal pasti bakal dihapus, gitu tuh, bakal dihapus. Cuman
setelah diselidiki ternyata pinjaman online itu beranak gitu. Jadi ditangkap 1, 2, ditangkap, nunggu lagi 1000. Ya apa Itu gimana namanya tuh? orang bisnis ya. Namanya orang bisnis mah Pak nggak mati kutu kalau bahasa kita mah gitu ya. Mati 1 tumbuhnya berapa? 1000 begitu tuh, makanya pinjam Karena modalnya gede. Nah, karena pendananya. Pendananya gede ya. Karena pendananya gede, karena menggiurkan Pak. Oh iya. Kita punya duit sekian misalkan, berapa persen dari aplikasi itu apa namanya ngasih bunga ke kita misalkan. Misalkan satu contoh kita ngasih pendanaan 2 juta, biasanya berapa persen tuh, dan tenornya berapa hari, biasanya ada tuh pendanaan begitu Pak. Biasanya kalau orang yang malas kerja kadang-kadang begitu doang Pak kerjaannya. Oh, Gitu. nernakin uang. Ya bisa jadi begitu. Oh, ternakin uang. Iya. Benar. Jadi memang pinjaman online itu sebenarnya kayak narkoba ya, Bang. Iya bisa. Jadi kayak jadi yang pertama itu si peminjamnya dia candu ya kan, karena dia tergiur lah. Terus juga yang keduanya mau diberantas sampai akarnya dia bakal nunggu terus gitu tuh. Iya susah ini karena memang kan sekarang dunianya dunia teknologi kan. Semua apa transaksi semuanya adanya di teknologi gitu. Cuman kan kita nggak bisa kan, memang kebutuhan hari ini kan memakai teknologi susah juga ya. Gitu tuh. Karena berhubung kayak ada pinjaman harian juga kan yang bikin meresahkan juga ya. Itu gimana karena kebutuhan orang kita nggak tahu ya. Iya. Begitu. Nah terus menurut Bang Asam nih kira-kira kalau misalkan kita orang yang nggak bersalah nih, data kita dipakai, ya kan? Terus kontak darurat ataupun kontak kita itu diteror. Nah untuk meminimalisir supaya nggak ada frustasi, ya kan, terus juga kekesalan, kira-kira gimana menurut Bang Asam? Ganti HP-nya. Iya, satu-satunya jalan tuh handphone baru Bang. Handphone Nih, kasih kritik sedikit ya berarti ya. Kasih motivasi sedikit berarti ya. Jadi dari HP lagi. Ya kalau pinjol ilegal tuh sebenarnya simple Pak. Handphone baru, kontak itu banyak. Begitu. Oh. Begitu. Kontak mah ya minimal 400-500 kontak ya, tinggal nyari Pak. Banyak sekarang tinggal download. Sekarang dimudahkan. Karena pinjolnya berbego begitu. Iya. Jadi gampang sebenarnya kalau buat nipu pinjaman online ilegal ya. Tinggal punya HP 2 gitu kan. Yang satunya buat nipu kan. Ya bukannya buat nipu ya strategi ya. Strategi lah. Karena kebutuhan. Terus kalau saran dari gua nih ya kan sebagai host ya kan. Ya gua juga sempet lah main dunia perpinjolan itu. Karena asik memang di situ gitu tuh. Maksudnya dalam arti ya lu bisa menjadi sebuah pelajaran gitu tuh. Iya, bukan berarti gue bikin konten kayak gini gitu buat teman-teman tergiur kaitan pinjaman online ya, itu ya silakan bawa badan sendiri-sendiri lah gitu tuh, asalkan nggak merugikan orang lain. Nah intinya kalau sudah diteror seperti itu ya lu salah satunya tadi ganti kartu. Dan juga ngingetin kontak darurat itu tadi udah abaikan aja lah, nomornya diblok. Karena gue nemu Bang di salah satu artikel, jadi pinjaman online itu dia pakai mesin. Jadi yang nelponin tuh mesin, sistem gitu. Jadi kartunya ditempelin banyak nih di mesin. Nah itu diteleponin terus tuh. Jadi bukan begitu Pak sih, mungkin ya. Apa namanya? Ya walaupun pakai seperti itu ya, nelponnya karena nomornya beda-beda, biasanya belakang yang beda-beda gitu tuh. Ya tetap orangnya Dede juga. Kadang-kadang tuh di situ juga bego. Kenapa tuh? Ganti-ganti nama, padahal namanya Dede juga. Oh iya bener. Kadang-kadang dia nelponnya lanang, tapi yang WA-nya namanya cewek, padahal mah Dede juga. Itu begonya dia kebacanya. Iya. Dan kebanyakan Ambon. Ya, orang-orang ada juga orang-orang Jakarta juga, termasuk Tangsel lah ya, kan begitu. Karena memang kantornya nggak jauh kan gitu. Oh iya, bener. Banyak begitu Pak. Makanya kadang-kadang yang apalagi kalau lagi PMS begitu kan, nelfon di handphone ngakunya pas di WA cowok kan, nggak tahu mah Dede juga gitu. Oke, jadi itu ya kaitan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Ya intinya kalau hidup lu mau aman ya hindari utang. Hindari utang. Dan kalau lu punya utang ya memang harus dibayar loh. Memang harus dibayar. Sebenarnya itu pelajaran sih buat kita gitu tuh. Intinya dunia keuangan itu dia sensitif gitu tuh ya kan. Karena dalam arti juga kan ya lu ngutang ya lu harus bayar sebenarnya gitu. Gitu tuh. Cuma yang di ilegal ini dia kadang kurang ajar. Nah, gue tips nih ya
tips dari gue dulu nih bang, Iya. ya kan. Kalau untuk pinjaman online ilegal, kalau lu memang pengen ngapus itu dan bantu kepolisian, bilang sama kepolisian, suruh masyarakat pinjam di pinjaman online ilegal dan gak usah bayar. Ya, Iya, iya. itu duitnya bakal habis mereka gitu dan kapok kan gitu kan. Tapi kalau ngomongin habis kayaknya nggak bukan habis-habis. Bisa bakal habis ya. Iya. Kalau mau, ya kalau dunia begitu nggak bukan habis duit pak. Aduh, coba itu. Iya, nggak bukan habis tuh bang. Kalau duit begitu malah beranak mulu begitu tuh. Aku bingung juga tuh ngabisinnya bagaimana. Iya. Kadang-kadang apa namanya? Dia mempunyai satu aplikasi. Sebenarnya mah kantornya cuma satu nih, tapi dia mempunyai aplikasi 5, 6 sampai 10. Oh iya. Satu kantor itu. Pantesan dananya itu sampai keuntungan ya, yang gue baca sampai 1,6 triliun loh. Gimana kagak mau tergiur begitu? Iya. Walaupun orang ada yang nggak bayar nih, tapi tetap untung pak. Oh. Iya kan? Iya. Ada beberapa mungkin masyarakat Indonesia ada yang nggak bisa bayar gitu, tapi masih perusahaan itu masih punya untung pak. Dan yang lebih ngocolnya adalah pegawainya di saat interogasi sama polisi yang pinjaman online ilegal ya, gajinya ditanya berapa? Cuma 1,2 ngakunya. Coba itu. Memang apa kan teman ada yang ilegal ya pak. Memang gajinya kecil pak, cuma insentifnya, bonusnya Bonusnya tadi. gede. Misalkan satu contoh begini, ditargetin sama perusahaan itu tadi bahwasanya apa namanya ditargetin dalam satu hari itu berapa juta. Begitu. Nah kalau misalkan dalam 1 bulan itu ngecipta berapa puluh juta, ya bonusnya berapa sekian begitu pak. Oh, jadi ada bonusnya gede juga pak. Oh, jadi gedenya di bonus. Bonus insentifnya. Oke. Itu kaitan pinjaman online. Bahayanya pinjaman online di non KTA ya kita sebut ya. Ya. Tanpa agunan kayak apa sih? BPKB, terus juga surat tanah, ya kan? Cuma modal KTP doang dari sama begini nih, sama muka paling mangap-mangap, gitu. Itu yang lebih parah. Semua aplikasi semuanya biasanya begitu. Oh begitu. Iya. Nah itu yang lebih sadisnya nanti kalau data lu kesebar di pinjaman online ilegal, biasanya dia ngirimin foto yang begitu yang kita lagi mangap-mangap, terus kita geleng-geleng begini, ya kan? Itu jangan, jadi kalau misalnya di ilegal yang resmi juga jangan takut juga kita kalau DC-nya datang, nggak bukan datang juga sebenarnya mah. Ajakin aja ngopi kalau dia WA gitu. Ya memang kondisinya kita nggak punya, ya mau dia ketika datang buat apa? Ya kan gitu ya. Diajakin ngopi biar apa namanya otaknya itu kalau apa namanya? Bahasanya mah biar fresh gitu. Jadi ngadepinnya tuh slow aja gitu. Iya. Jangan dibawa tegang, jangan ya kalau apa nah menurut aneh sih jangan dibawa tegang yang pertama, yang kedua tenang, jangan terlalu pikirin boleh dipikirin, tapi jangan sampai dipikirin membuat kita stres. Oh itu tuh kuncinya. Yang penting kitanya happy aja gitu setiap hari, kayak nggak punya pikiran aja gitu ya. Kayak orang gila aja kadang-kadang kayak nggak punya pikiran tapi dia ada yang dipikirin sebenarnya, cuman mau gila aja ya. Aduh, gitu. Ya sebenarnya kalau desa-desa ilegal ya termasuk kayak kredivo lah, Akulaku dan segala macam lah, atau dana rupiah segala macam itu ya sebenarnya mah nggak apa, kadang-kadang WhatsApp itu nakut-nakutin ngambil fotonya dari map, Google Map biasanya gitu, nyari ya, di screenshot sama dia dikirim ke kita kadang-kadang gitu ya. Nipunya kalau DC-nya saya udah di sini nih. Iya. Oh gitu. Okay. Jangan ketika ya ada DC ke rumah pun jangan panik kita ya. Ya enjoy aja pak. Ya memang paling dia cuma ngasih surat yang lain. Paling ngasih surat begini doang. Ya udah surat taruh aja pak. Yang penting kita pikirin kapan bayarnya gitu aja. Cuman konsekuensinya ketika kita kagak bisa bayar yang legal atau resmi, ya cuman nama kita di blacklist, mau ngambil apa-apa jadi susah. Gitu doang sebenarnya. Tapi kalau kita ngambil yang ilegal, itu kita nama kita masih bersih di OJK. Begitu tuh. Karena memang nggak resmi lah ya. Oke. Ada lagi kira-kira seputar edukasi kaitan pinjaman online? Ya tadi yang apa namanya? Ya motivasi saya ya mungkin buat ke teman-teman sekalian ya, atau penonton-penonton sekalian, bahwasanya ya ketika melakukan pinjaman online legal maupun ilegal nggak usah panik pak. Nggak usah panik. Santai aja, enjoy. Kayak kita nggak punya pikiran, bukan berarti kita nggak mikirin gitu. Tapi di bawah santai, ketika kita bawa santai itu tenang semuanya pak, jadi nggak kepikiran mau dia datang apa kagak, ajakin ngopi aja DC-nya kalau misalnya memangnya ada datang. Tapi
kalau saya dengar-dengar dari teman-teman saya gitu yang melakukan itu ya, jarang Pak DC itu datang ke rumah yang ilegal maupun legal. Yang ilegal memang kagak ada. Yang legal ini, yang resmi ini ya jarang yang datang ke rumah, paling ngasih surat doang. Oh iya, oke. Sampai ya dihukum penjara sih kagak gitu. Karena hukumnya cuma perdata aja. Nah, perdata. Karena nggak ada namanya orang masuk penjara gara-gara pinjol, nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, adanya cuma perdata di situ. Perdata aja. Kan karena kita juga ada hak asasi manusia. Oh iya. Kan setiap kebutuhan seseorang itu atau dia bisa bayar atau enggaknya itu dinaungin sama hak asasi manusia. Begitu tuh. Jadi kita kagak bisa bayar juga masih dimaklumin karena pinjam piutang kan. Gitu tuh. Nah itu kaitan motivasi lah atau saran dari bahasan kaitan pinjaman online baik ilegal maupun legal gitu ya. Nah intinya adalah ketika lu dihadapkan oleh pinjol, apalagi pinjol ilegal dan data lu disadap, lu tetap santai dan tahu nih bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama itu ya lu harus lapor ke kepolisian kalau memang lu nggak melakukan pinjaman gitu tuh, karena bisa jadi datanya disadap ya kan, disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Terus juga kalau memang pinjam di pinjaman legal terus gagal bayar atau galbay gitu tuh, jangan takut juga kalau DC-nya ke rumah gitu tuh. Kita hadapin dengan santai, relax, dan coba lu obrolin gitu tuh. Tapi yang terpenting adalah lu bisa menyelesaikan hutang itu, gitu kan. Nah itu juga sebagian ujian buat kita gitu tuh, untuk bisa menjadi seorang pekerja lah gitu tuh. Karena untuk tutup lubang gali lubang itu bukan jalan pertama ya kan, gitu. Karena takutnya tadi kepikiran, frustasi, terus akhirnya bunuh diri. Dan bunuh diri itu salah gitu tuh ya kan. Bukan nyelesain masalah, malah nambah masalah gitu tuh. Ada lagi gak kira-kira Bang Hasan? Ya mungkin itulah terkait tadi ya tuh pinjaman online ilegal maupun legal ya, tetap jangan terlalu banyak dipikirin ya, tinggal kita pikirin yang harus kita bayar gitu tuh. Jangan takut kalau DC itu datang ke rumah, ya hadapin aja Pak begitu. Ketika dia WA kan dia WA tuh. Kalau dia WA mah ajakin aja ngopi, Pak gua ada di sini nih, kalau mau datang gua tungguin gitu aja juga. Simple. Sampai kapanpun juga tuh orang gak datang. Iya pasti. Jadi dia cuma ngancam doang. Iya. Cuma ngancam. Karena nakutin kan. Nakutin supaya lu bayar gitu tuh. Karena kalau orang udah ketakutan apapun dilakuin kan. Iya benar. Begitu. Ya hilangin rasa takut, yang namanya manusiawi pasti takut itu ada ya. Hilangin sedikit demi sedikit rasa takut itu tadi. Tapi kita pikirin bagaimana cara membayar itu. Dan cara membayarnya harus dari cara yang halal ya. Karena takutnya udah kepepet, dia malah cari halal haram itu satuin aja udah gitu tuh. Ini gue bisa bayar. Nah itu bahaya gitu tuh. Nah itu konten kita pada kali ini kaitan pinjaman online. Jangan bosan-bosan untuk mantengin terus channel-channel kita tentang edukasi di Distraksi TV. Gue sebagai host dan narasumber meminta maaf gitu jika memang ada salah-salah kata atau perbuatan yang disengaja ataupun gak disengaja gitu tuh. Terus pantengin Distraksi TV, diskusi tertata aksi. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Thank you Bang. Thank you juga.